saya Johan akan mempresentasikan tentang struktur dan bagian-bagian otak dalam anak usia dini. Otak manusia bisa dianggap sebagai organ paling canggih yang terdapat di tubuh. Sebagai pusat kontrol, organ yang satu ini menjalankan ribuan fungsi secara tepat, baik yang otomatis maupun yang disengaja. Otak besar sesuai namanya. Otak besar merupakan bagian besar yang ada di otak. Bagian ini bisa juga disebut sebagai cerebrum. Permukaan luar otak besar disebut korteks cerebri, dan bagian inilah yang terlihat saat kita membayangkan gambar otak manusia. Korteks cerebri adalah bagian otak yang melekuk-lekuk. Otak sebesar dibagi menjadi dua, yaitu bagian kiri dan bagian kanan, yang disebut dengan hemisfer kiri dan kanan juga sering disebut sebagai otak kiri dan otak kanan. Lalu masing-masing hemisfer tersebut dibagi lagi menjadi bagian-bagian yang disebut dengan lobus. Masing-masing lobus memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Lobus frontalis adalah yang terbesar dibandingkan dengan lobus lainnya. Lobus ini terletak di bagian otak belakang, depan, atau di posisi yang kira-kira sejajar dengan tulang dahi. Bagian otak ini berfungsi untuk mengkoordinasikan perilaku yang memerlukan kemampuan tingkat tinggi. 2. Lobus parietal. Lobus parietal terletak di belakang lobus frontal. Bagian ini berperan dalam kemampuan mengatur sensasi tubuh, tulisan tangan, posisi tubuh, dan menerjemahkan informasi yang dikirimkan oleh bagian otak lain. Otak kecil disebut juga dengan cerebellum. Otak ini terletak di belakang kepala, tepatnya di bawah lobus occipital otak besar dan di dekat batang otak. Fungsi otak kecil menjaga keseimbangan dan postur tubuh. Otak kecil menerima informasi dari tubuh mengenai posisi dan keberadaan tiap anggota gerak. Misalnya berjalan di jalanan yang miring tentu membutuhkan kekuatan otot yang berbeda dibanding di jalanan datar. Pada situasi seperti ini, kaki mengirimkan sinyal yang melaporkan bahwa kita sedang berjalan di jalanan yang miring. Otak kecil kemudian memproses sinyal ini dan mengatur otot-otot untuk sedemikian rupa sehingga kita tidak terjatuh saat berjalan. Lalu fungsinya mengatur koordinasi dan gerakan tubuh. Hampir setiap gerakan tubuh pasti membutuhkan koordinasi beberapa kelompok otot. Otak inilah yang mengatur kekuatan seperti otot yang berada dalam satu waktu sehingga menghasilkan sebuah gerakan yang mulus. Salah satu fungsinya, otak kecil dapat dilihat dari orang yang sedang mabuk. Alkohol memiliki pengaruh langsung terhadap cerebellum. Inilah yang menyebabkan orang mabuk berat kadang tidak bisa mengendalikan gerakannya. Yang ketiga, mengatur proses pembelajaran gerakan dan fungsi kognitif. Cerebellum memiliki peran penting dalam proses pembelajaran motorik. Otak ini merekam gerakan yang diulang-ulang dan menyempurnakannya pada tiap percobaan, hingga akhirnya tubuh terbiasa melakukan gerakan tersebut. Yang keempat, waspadai pemicu gangguan otak kecil. Gangguan otak kecil dapat menyebabkan ataksia, yaitu kondisi ketika seorang kehilangan kemampuan dalam menjaga keseimbangan, sehingga bisa menyebabkan jatuh. Melakukan koordinasi anggota gerak-gerakannya. Dalam berbicara, kerusakan ini dapat muncul akibat fungsi otak kecil seringkali tidak kita sadari, namun begitu fungsi ini terganggu, efeknya akan begitu besar pada tubuh. Oleh karena itu, penting bagi Anda dan kita untuk menjaga fungsi otak kecil dan juga kesehatan otak secara keseluruhan. Otak kanan. Otak kanan merupakan bagian paling baik untuk mengerjakan tugas yang berhubungan dengan kreativitas dan sesuatu yang ekspresif. Beberapa hal maupun kemampuan yang erat kaitannya dengan otak kanan antara lain: 1. Musik. 2. Warna. 3. Kemampuan mengenali wajah orang lain. 4. Mengekspresikan emosi. 5. Membaca emosi orang lain. Orang dengan otak kanan yang lebih dominan lebih suka memvisualisasikan sesuatu dibandingkan memikirkannya dalam bentuk kata-kata. Otak kiri, sementara itu, otak kiri berfungsi untuk mengerjakan tugas-tugas yang sifatnya logis. Bagian otak ini dinilai lebih mampu
mengerjakan sesuatu yang berhubungan dengan 1. Bahasa, 2. Logika, 3. Pemikiran kritis, 4. Angka-angka, 5. Analisis. Kelompok individu dengan dominan tersebut dipercaya oleh lebih detail dan cenderung bekerja berdasarkan data dan fakta. Selanjutnya, materi kita yaitu sistem limbik adalah sekelompok struktur yang paling berhubungan dengan terletak jauh di dalam otak. Ini adalah bagian dari otak yang bertanggung jawab atas respon perilaku dan emosional. Sistem limbik adalah himpunan struktur otak yang terletak pada kedua sisi talamus, tepat di bawah cerebrum. Sistem limbik juga mengacu pada korteks paleomamalia. Sistem limbik bukanlah sistem yang terpisah, tetapi kumpulan struktur dari telencephalon, diencephalon, dan mesencephalon. Sistem limbik mendukung berbagai fungsi seperti emosi, perilaku, motivasi, memori jangka panjang, dan penciuman. Kehidupan emosional sebagian besar berada dalam sistem limbik, dan struktur ini sangat berhubungan dengan pembentukan lingkaran. Walaupun istilah ini dari tahun 1940-an, beberapa neuroscientist seperti Joseph Leduc mengacu bahwa konsep sistem limbik bersatu secara fungsional harus ditingkatkan sebagai usang karena konsep-konsep tersebut didasarkan terutama dalam konsep-konsep historis anatomi otak yang tidak lagi diterima sebagai sesuatu yang akurat.